Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Lira, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica, dan kali ini saya sudah berada di Polimata yang ada di lantai 3 Rumah Sakit Lira Medica, dan spesial sekali karena pada siang hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Dewi Aristi, spesialis mata di Rumah Sakit Lira Medica, untuk sama-sama membahas tentang waspada dan mengenal apa itu bahayanya dampak dari katarak seperti itu. Dan juga kita sekaligus menyambut atau memperingati Hari Penglihatan Sedunia yang jatuh pada Oktober 2021. Oke, tanpa menunggu lama lagi, saya akan langsung menyapa Dr. Dewi yang sudah hadir. Selamat siang, dokter, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya? Oke, dok, selain kesibukan selain menjadi seorang dokter, apa dok di rumah nih? Ya jadi ibu rumah tangga, ya biasalah anak-anak ya, ngurus anak-anak. Kebetulan juga kan masih sekolah online juga begitu. Paling yang mendampingi sebelum berangkat kerja, pulang kerja, ngecek tugasnya itu sih. Siap. Gitu. Dok, hari ini kita akan membahas tentang seputar katarak dan juga bahayanya ya dok ya. Dan sekaligus juga memperingati Hari Penglihatan Sedunia yang jatuh pada Oktober 2021. Nah, dok, aku mau nanya nih, sebenarnya kalau untuk katarak sendiri itu pengertiannya apa sih dok? Katarak itu sebetulnya kekeruhan yang terjadi pada lensa. Jadi mata kita itu kan bentuknya bulat gitu ya, memang bulat, namanya juga bola mata ya, bola begitu ya, bola. Kemudian di dalam bola itu sendiri ada banyak struktur gitu ya. Salah satunya adalah di dalamnya ada struktur yang namanya lensa. Secara normal si lensa itu dia harusnya jernih. Sementara pada orang-orang yang terjadi katarak, si lensa itu dia keruh, jadi ya berwarna abu-abu. Ada yang kalau sudah keruh sekali bisa sampai dengan berwarna putih atau coklat hitam seperti itu. Nah, kalau untuk berbicara mengenai gejala dari katarak sendiri dok, biasanya itu terindikasi seperti apa dok? Ya, satu yang pasti penglihatannya akan terasa kabur. Nah, kaburnya itu lebih ke seperti melihat kabut gitu. Kemudian akan juga terasa silau. Kemudian kalau misalnya sehari-hari sudah memakai kacamata, jadi walaupun pakai kacamata si penglihatan itu tetap aja kabur. Ya, seperti itu. Kalau misalnya sudah terjadi komplikasi begitu ya, ada yang matanya menjadi merah begitu, ada yang sampai dia tekanan bola matanya menjadi tinggi gitu. Tapi ya untuk gejala utamanya itu ya penglihatan kabur seperti melihat kabut seperti itu. Nah dok, biasanya kalau untuk katarak ini sendiri itu yang biasa diserang itu biasanya siapa dok? Apakah orang tua kah? Iya betul ya. Jadi katarak ini memang secara normal terjadi. Jadi di sini sahabat Lira semua jangan sampai takut gitu ya. Ketika dengar katarak, oh ya ini orang tua saya katarak, takut gitu. Jangan seperti itu. Karena memang katarak ini secara normal terjadi di atas usia 50 tahun begitu. Iya. Walaupun memang ada juga katarak yang terjadi sebelumnya gitu ya. Itu ada beberapa kondisi tertentu, tapi yang pasti memang di atas 50 tahun itu normal terjadi seperti itu. Tapi bisa nggak dok menyerang usia muda? Iya bisa, banyak juga begitu pasien-pasien yang kita tangani di sini berusia muda gitu ya. Itu ada beberapa faktor risiko gitu, misalnya karena sebelumnya terjadi trauma begitu ya. Kemudian bisa juga karena kencing manis gitu ya, kekeruhan lensanya dipercepat gitu ya, dipicu dengan adanya kencing manis, peradangan pada mata, orang-orang yang punya minus tinggi dan lain sebagainya seperti itu. Oke, jadi memang kalau usia muda pun bisa aja dok ya? Betul, iya bisa terjadi katarak. Nah, gitu. Kita bicara mengenai penyebab dari katarak sendiri itu biasanya apa dok? Ya, kalau katarak yang normal terjadi itu jadi struktur lensa ini sendiri dia memiliki isinya itu adalah protein begitu ya, ada protein lensa gitu. Kenapa bisa terjadi katarak? Karena si protein ini mengalami denaturasi. Intinya karena terdapat struktur gitu ya, perubahan dari protein itu sendiri gitu, sehingga dia menyebabkan kekeruhan terhadap lensa begitu. Nah, Dokter Dewi, apakah hanya dengan menggunakan kacamata aja itu apakah sudah bisa dikatakan bisa mengobati katarak, atau memang harus ada treatment selanjutnya dok?
katarak sendiri, kalau misalnya si kataraknya ini tidak terlalu keruh, gitu ya, kita di sini pun katarak pun tidak semuanya kita lakukan operasi, tapi kita coba dulu dengan kacamata. Tapi artinya kacamata di sini bukan untuk menghilangkan katarak yang harus jadi catatan di sini, gitu ya. Kacamata ini sendiri hanya sebagai alat bantu penglihatan, gitu ya. Jadi walaupun katarak sudah ada katarak, tapi karena tidak terlalu keruh, jadi bisa dibantu dulu dengan kacamata. Tapi kalau misalnya dengan kacamata pun penglihatan tidak terbantu, itu memang sebetulnya ada indikatornya, gitu ya. Yaitu harus dilakukan operasi, begitu. Tapi ya itu dia yang harus jadi catatan. Kacamata di sini bukan untuk menghilangkan katarak, tapi hanya sebagai alat bantu penglihatan, seperti itu. Jadi kacamata bukan untuk menyembuhkan, Dok, betul, ya, tapi untuk membantu saja, betul, gitu ya, Dok ya. Ya, nah, betul. tadi kan seperti bahas, Dok, mengenai ada treatment operasi. Apakah memang katarak ini harus dilakukan? Maksudnya, apakah katarak ini harus selalu operasi, Dok, untuk tindakannya, atau gimana, Dok? Ya, betul ya. Ya, jadi karena terdapat kekeruhan pada lensa, jadi sampai saat ini belum ada memang di sini juga sering kali gitu ya, Dok, saya mau obat tetes mata apa nih untuk menghilangkan kataraknya, saya mau obat minum apa untuk menghilangkan kataraknya. Jadi sampai sekarang belum ada obat-obatan untuk menghilangkan katarak. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan katarak hanya dilakukan hanya dengan tindakan operasi, seperti itu. Jadi memang kalau misalkan untuk tindakannya sendiri itu untuk sekarang itu harus operasi, Dok, ya? Iya, betul, harus operasi. Gitu. Nah, ini menarik sekali, Dok. Gimana sih caranya pencegahan agar kita tidak terkena katarak itu, ada nggak, Dok? Oh iya, jadi sebetulnya bukan berarti supaya kita tidak terkena katarak ya. Kalau di atas sudah usia di atas 50 tahun, 60 tahun gitu kan, itu ya memang tadi yang saya katakan secara normal terjadi gitu. Tapi memang ada beberapa hal untuk memperlambat kekeruhannya gitu ya. Dalam beberapa penelitian memang konsumsi ya makanan-makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, mengandung riboflavin, mengandung beta karotin begitu ya, itu dikatakan bisa memperlambat timbulnya katarak. Menghindari sinar UV, tidak merokok, tidak minum minuman alkohol, itu juga dikatakan bisa memperlambat terjadinya katarak, seperti itu. Oke, siap, dokter. Nah, Dok, ini banyak banget yang ditanyakan oleh sahabat Lira di rumah. Apakah memang katarak ini ada hubungannya dengan mata minus, Dok, biasanya? Oh iya, ya. Jadi mata minus itu dia bisa menjadi faktor risiko terjadinya katarak lebih cepat, seperti itu. Karena orang-orang yang mata minus dia mempunyai bentuk bola mata yang besar, sehingga struktur di dalam bola mata yang seharusnya dia seperti jelly, karena dia bola matanya besar, strukturnya menjadi lebih encer, begitu. Dan dikatakan struktur tersebut dia menghalangi atau membuat defisiensi nutrisi terhadap lensa, begitu. Jadi nutrisi terhadap lensa itu menjadi tidak maksimal, itu bisa memicu terjadinya katarak, seperti itu. Siap, dokter. Dok, terima kasih banyak waktunya, Dok, untuk berbincang sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Terakhir, Dok, closing statement ataupun kesimpulan, dan juga mungkin dokter mau mengucapkan Hari Penglihatan Sedunia, Dok, kepada sahabat Lira semuanya yang sedang menyaksikan, Dok. Ya, untuk sahabat Lira semuanya, katarak itu adalah sebuah penyakit yang bisa menyebabkan kebutaan kalau tidak ditangani dengan tepat. Namun juga katarak ini sebuah penyakit yang bisa kita cegah juga supaya tidak menjadi buta. Bagaimana caranya? Ya, ketika tadi sudah kita sebutkan gejala-gejalanya, apabila ada keluhan kabur begitu ya, seperti melihat kabut, ya saya sarankan segera datang ke Rumah Sakit Lira Medica. Kalau misalnya memang sudah indikasi untuk operasi, akan kita lakukan operasi, dan jangan pernah takut dengan kata-kata operasi, karena saat ini teknologi untuk dilakukan operasi katarak itu sudah sangat maju. Terima kasih. Oke, Dokter Dewi, terima kasih atas waktunya dan juga sudah berbincang sehat bersama dengan kita. Dan mungkin nanti untuk sahabat Lira semuanya yang ingin bertanya, langsung saja tulis di kolom komentar.
nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Dokter Dewi ya dok ya, untuk di sesi selanjutnya. Nah, untuk sahabat Lira semuanya yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Dewi ini buka praktek dari hari Senin, Rabu, dan Kamis dari jam 9 sampai jam 3, dan juga di hari Selasa, Jumat, dan Sabtu di jam 9, jam 12 ya dok ya. Jadi untuk sahabat Lira semuanya yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Dewi, silahkan untuk datang ke Rumah Sakit Lira Medica. Bisa melalui appointment secara online di aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, dan buat sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download aplikasinya di Google Play maupun di App Store. Karena selain bisa appointment secara online, aplikasi Rumah Sakit Lira Medica juga sudah bekerja sama dengan merchant-merchant pilihan khusus untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Sekali lagi Dokter Dewi, terima kasih atas waktunya. Dan sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan seputar katarak bersama dengan Dokter Dewi Arisi, spesialis mata dari Rumah Sakit Lira Medica. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja. Lebih dekat, lebih aman, bersih, dan juga nyaman. Saya Abi bersama Dokter Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat Rumah Sakit Lira Medica selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara daftar berobat online Rumah Sakit Lira Medica. Lihat daftar poliklinik spesialis, pilih poliklinik, lalu pilih dokter. Contoh, dokter spesialis anak. Lihat jadwal praktek dan klik appointment. Pilih jenis penjamin dan ikuti langkah selanjutnya. Pilih jam praktek dokter dan tentukan apakah akan datang langsung, telekonsul, atau drive-thru. Selamat, appointment Anda berhasil. Untuk informasi diskon, pilih menu promo di halaman utama. Beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerja sama. Spesial hanya untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Ayo, download aplikasinya sekarang!